Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat youtuber dimanapun berada, khususnya untuk Bapak Ibu Guru se-Nusantara. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Baik Bapak Ibu, pada edisi siang hari ini saya akan menginformasikan atau berbagi informasi tentang pengenalan perundungan siswa di sekolah, yang mana pada akhir-akhir ini atau saat ini sangat marak sekali ya di pemberitaan, baik itu di media sosial maupun di televisi, yaitu kasus-kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Nah, Bapak Ibu, kita akan bahas seperti apa sebenarnya perundungan itu terjadi dan bagaimana cara pencegahannya, serta bagaimana solusi kita sebagai guru untuk bisa mencegah hal tersebut tidak terjadi pada sekolah kita. Oke, sebelum saya lanjut, tentunya support dan dukung terus buat yang baru saja bergabung di channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video baru dari saya. Dan jangan lupa like serta share jika memang video ini bermanfaat buat sobat dan Bapak Ibu guru semuanya. Baik, kita akan bahas tentang pengenalan perundungan siswa di sekolah. Oke, kita langsung ke slide pertama. Baik Bapak Ibu, jadi perundungan siswa di sekolah, kan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pihak pengajar atau khususnya untuk Bapak Ibu guru, hal seperti ini harus kita waspadai dan harus kita cermati di sekolah kita masing-masing. Baik, berikutnya pada slide yang kedua, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang perundungan, tentunya kita harus mengenal penyebab perundungan siswa di sekolah. Nah, ada 3 hal yang bisa menyebabkan terjadinya kasus perundungan siswa di sekolah. Baik ya, jadi ada 3 penyebab yang menyebabkan kasus perundungan siswa di sekolah. Penyebab yang pertama itu adalah kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dari pihak sekolah itu dapat memperburuk situasi perundungan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa memaksimalkan pengawasan kepada siswa, utamanya pada saat di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah ketidakpedulian. Masalah ketidakpedulian terhadap isu perundungan dapat memperkuat perilaku tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu di sini penyebab yang kedua adalah ketidakpedulian. Jadi ketika Bapak Ibu tidak peduli dengan hal ini, maka hal yang tidak kita inginkan ini bisa terjadi di sekolah kita. Utamanya adalah kasus perundungan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah pengaruh lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sekitar siswa itu juga dapat menjadi penyebab perundungan. Nah, jadi jelas Bapak Ibu, 3 faktor inilah yang menyebabkan terjadinya perundungan. Maka dari itu Bapak Ibu harus mencermati dari ketiga faktor ini agar Bapak Ibu bisa mengetahui sebabnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di sini adalah dampak perundungan siswa di sekolah. Nah, tentunya kalau kita mengabaikan, kita membiarkan, maka di sini akan yang terjadi adalah dampak perundungan siswa. Apa perundungannya? Dampaknya itu adalah satu, dampak emosional, yang mana perundungan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi pada korban. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dampak emosional ini memang sangat berpengaruh sekali. Jadi kita kalau mengabaikan hal-hal seperti itu, kasihan korbannya atau siswanya, ya, bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi, ya. Karena apa? Karena mereka bisa jadi dimusuhi, bisa jadi dikucilkan, bisa jadi tidak menjadi sahabat atau tidak dekat dengan teman yang lain, ya, sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Dampak yang kedua adalah dampak akademis. Dampak akademis ini, korban perundungan cenderung mengalami penurunan performa akademis
bahkan absensi sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, dampak yang kedua ini tentunya akan mengakibatkan anak itu cenderung untuk tidak masuk sekolah, ya. Karena apa? Ketidakstabilan baik itu emosionalnya maupun secara psikologinya, ya. Sehingga ini menyebabkan dia tidak masuk, ya, karena minder, karena takut dengan temannya, ya. Ini bisa menjadikan dampak akademisnya. Kemudian yang ketiga itu adalah dampak fisik. Tindakan perundungan dapat menyebabkan cedera fisik dan kesehatan mental yang buruk. Nah, ini Bapak Ibu, karena apa yang terjadi? Ya. Dampak secara fisik, ya, mungkin siswa sampai dengan berkelahi, ya, siswa sampai dengan adu fisik, ya, ataupun yang lain yang menyebabkan cedera pada fisik mereka dan tentunya akan berefek pada kesehatan anak tersebut. Nah, inilah dampak dari perundungan siswa Bapak Ibu. Kalau kita lalai dan kita tidak peduli dengan perilaku siswa, ya, ini akan menyebabkan 3 penyebab ini. Di masing-masing dampak ini tentunya sudah ada grafik Bapak Ibu yang menganalisa bahwa secara umum ini perlu kita lakukan analisis, ya, perlu kita lakukan tindakan, ya, dengan melihat data-data yang diberikan oleh statistik Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya tanda-tanda perundungan siswa di sekolah. Nah, tentunya Bapak Ibu di sini perundungan ini ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Nah, ciri-cirinya apa yang harus kita kenali? Yang pertama itu adalah perilaku terisolasi, ya. Siswa yang seringkali menjauh dari teman-temannya mungkin menjadi korban perundungan. Nah, ini Bapak Ibu harus kita amati. Jadi kita pengamatan yang pertama apa? Perilaku, ya. Terlihat pada siswa itu perilakunya. Bagaimana? Apakah dia menyendiri, ya, suka tidak berteman dengan yang lainnya, ya, bahkan menjauh. Nah, ini adalah satu tanda dari perundungan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah peralatan atau pakaian rusak. Peralatan atau pakaian yang sering rusak dapat menjadi indikasi perundungan, ya. Misalkan karena ada efek dari perkelahian, ya, di baju sobek, ya, baju kotor, baju coret-coretan. Ini merupakan tanda-tanda juga Bapak Ibu yang harus kita amati apa yang terjadi di siswa tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah terpengaruh psikologis. Perubahan drastis dalam perilaku atau kesehatan mental juga dapat menjadi tanda-tanda perundungan, ya. Perilaku lagi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kita harus bisa mengamati siswa kita. Apa yang terjadi pada siswa kita, ya. Bagaimana, ya? Kita harus bisa mengamati 3 ciri ini agar kita bisa mendeteksi apakah siswa tersebut termasuk korban daripada perundungan atau tidak. Oke, Bapak Ibu, itu adalah tanda-tanda perundungan siswa. Kemudian berikutnya di sini adalah langkah-langkah untuk mengatasi perundungan siswa di sekolah. Nah, tentunya kita harus segera tanggap, ya, dan harus melakukan upaya-upaya untuk tidak terjadinya perundungan atau kita harus mengatasi perundungan siswa di sekolah. Yang pertama itu adalah identifikasi kasus, ya. Setiap kasus perundungan harus diidentifikasi dengan cermat dan diambil tindakan sesuai. Nah, ini harus kita amati Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan identifikasi apa yang terjadi pada kasus anak tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah edukasi dan peran guru, ya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Guru dan staf sekolah itu harus memberikan edukasi tentang pentingnya menghentikan perundungan serta memberikan peran aktif dalam situasi tersebut. Nah, jadi unsur yang ada di sekolah baik itu guru maupun karyawan ini punya kewenangan untuk menghentikan perundungan Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan memberikan edukasi, dengan memberikan pendidikan karakter kepada siswa. Berlaku untuk semua guru, berlaku untuk semua karyawan. Ya, karena kalau pendidikan karakter itu tidak hanya mengikat pada satu mapel Bapak Ibu. Ya, ini peran yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah peran orang tua. Yang mana peran orang tua sangat penting dalam mendukung korban dan mencegah perundungan terjadi
kembali. Ya. Jadi ini peran orang tua itu juga sangat penting Bapak Ibu, agar bisa mencegah, melakukan tindakan ya preventif agar tidak terjadi pada putra putrinya, ya, sehingga kasus perundungan ini betul-betul bisa diminimalisir, bahkan tidak terjadi di sekolahan Bapak Ibu selaku orang tua. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan ya untuk mengatasi perundungan. Kemudian berikutnya peran guru dan staf sekolah dalam mengatasi perundungan siswa. Nah, ini kita pertegas kembali apa perannya. Yang pertama itu adalah pencegahan. Guru dapat memainkan peran penting dalam pencegahan perundungan dengan memperkuat budaya kebaikan dan kepedulian di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita tanamkan pada diri siswa. Pencegahan Bapak Ibu, yang mana dengan cara memberikan pendidikan karakter, baik itu secara budaya maupun kepedulian terhadap lingkungan Bapak Ibu. Ini yang harus kita bentuk, ini yang harus kita bina pada siswa. Kemudian yang kedua itu adalah tindakan segera. Mengambil tindakan segera dan tepat setelah mengidentifikasi kasus perundungan. Ini upaya yang kedua Bapak Ibu yang harus dilakukan peran sebagai guru dan staf di sekolah. Jadi mencegah dan melakukan satu tindakan, ini yang harus dilakukan oleh seorang guru, baik itu yang ada di satuan pendidikan. Kemudian berikutnya adalah peran orang tua dalam mengatasi perundungan siswa di sekolah. Yang pertama adalah dukungan, ya, memberikan dukungan emosional dan moral kepada anak yang menjadi korban perundungan. Jadi selaku orang tua itu harus tetap memberikan dukungan agar siswa yang terkena perundungan ini tetap memiliki semangat ya untuk bisa berbaur kembali kepada siswa yang lain sehingga tidak menjadi korban terjadinya perundungan. Kemudian berikutnya adalah komunikasi terbuka. Ya, terbuka untuk mendengarkan dan berbicara dengan anak mengenai isu perundungan. Jadi selaku orang tua juga harus terbuka dalam berkomunikasi sehingga hal-hal kasus perundungan ini tidak terjadi di sekolah Bapak Ibu. Jadi peran guru, staf maupun orang tua ini sangat diperlukan sekali ya ketika agar tidak terjadinya kasus perundungan di sekolah. Kemudian berikutnya adalah partisipasi. Mengambil tindakan dengan berpartisipasi dalam upaya pencegahan perundungan di sekolah Bapak Ibu. Berikutnya adalah pentingnya pendidikan tentang perundungan siswa di sekolah Bapak Ibu. Di sini menjadi sebuah kesimpulan yang harus kita pahami bersama, yang mana 90% ini adalah kita harus melangkah secara preventif. Edukasi yang baik dapat mencegah perundungan hingga 90% di sekolah. Artinya Bapak Ibu, peran pendidikan karakter di sini memiliki kapasitas 90% untuk pencegahan terjadinya perundungan Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah 50%, itu adalah kita harus menurunkan dampak. Dengan cara apa? Edukasi mengenai perundungan dapat menurunkan dampak psikologi hingga 50% pada korban. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi ketika terjadi perundungan, kasus perundungan, maka kita tidak serta-merta diam ya. Tetapi kita memberikan edukasi, memberikan pendidikan karakter, memberikan semangat kepada korban agar tidak terlena dengan yang terjadi pada siswa tersebut. Ini perlu kita lakukan sehingga apa? Kita bisa menurunkan paling tidak 50% pada korban psikologinya Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita lakukan sebagai guru maupun staf yang ada di sekolah. Baik, begitu Bapak Ibu. Jadi kesimpulan akhir artinya peran di sini sangat diutamakan baik itu guru, baik itu staf maupun orang tua di dalam mencegah terjadinya perundungan. Dan kita harus bisa menganalisa kemudian mencari solusi jika terjadi kasus perundungan. Baik, demikian Bapak Ibu, semoga bisa membantu pada Bapak Ibu guru khususnya untuk tetap semangat dalam mengajar dan tetap memperhatikan siswa
dalam pendidikan karakter, sehingga kasus-kasus perundungan siswa di sekolah ini tidak terjadi pada sekolah atau satuan pendidikan yang Bapak Ibu tempati saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, dan jika bermanfaat like dan bagikan kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.